Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan ini kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan tentang memahami dan menjelaskan karakteristik perkembangan fisik. Untuk pertama, yang terhormat kepada dosen kita, Dr. Yaya Sunaria MPD dan Dr. Teti Ratnasih MAG yang telah membimbing kita dalam mata kuliah pengembangan peserta didik. Di sini kami kelompok 2 meliputi Muhammad Jalaluddin sebagai moderator dan Nabila Robiah Adawiyah pemateri. Ketiga, Rizka Hasanah. Dalam presentasi yang berjudul memahami dan menjelaskan karakteristik perkembangan fisik. Sebagai pemateri yang pertama, Rizka Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hasanah. Di sini saya akan membacakan pembahasan pertama mengenai karakteristik perkembangan fisik peserta didik. Muncul sebuah pertanyaan, apakah itu karakteristik dan apakah itu perkembangan? Yang pertama adalah karakteristik. Karakteristik merupakan suatu aspek kepribadian yang menggambarkan suatu susunan batin manusia yang nampak pada kelakuan dan perbuatan. Selanjutnya, pertanyaan mengenai perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan kontinu atau yang berkesinambungan dalam individu yang dimulai dari lahir sampai mati. Selanjutnya, ada apa sajakah dalam perkembangan fisik ini? Yaitu yang pertama ada sistem syaraf, yang kedua otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, dan yang terakhir yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Selanjutnya ada teori yang dikatakan oleh Mus yang dikutip oleh Sarlito tentang perkembangan atau perubahan fisik yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama ada anak perempuan, perubahannya antara lain yaitu seperti pertumbuhan tulang, yang kedua bertumbuhnya payudara, yang ketiga tumbuhnya bulu-bulu halus yang gelap pada daerah tangan dan kaki, yang keempat menstruasi atau head, dan yang kelima itu pertumbuhan tinggi yang dicapai setiap tahunnya. Selanjutnya yang dialami oleh anak laki-laki yaitu pertama pertumbuhan tulang-tulang, yang kedua awal perubahan nada suaranya, terus yang ketiga pertumbuhan tinggi yang dicapai dalam setiap tahunnya, yang keempat tumbuhnya rambut-rambut di wajah itu bertambah tebal dan gelap, yang terakhir tumbuh bulu di dada dan kaki. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan fisik yang dimulai dari usia 0 sampai 60 tahun. Yang pertama ada masa pertengahan dan akhir anak-anak. Pada masa ini sekitar usia 6 tahun, badan atas cenderung lebih lambat berkembangnya daripada badan bagian bawah yaitu kaki. Peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang tubuhnya. Hal ini terjadi karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot dan ukuran beberapa organ tubuh. Yang kedua ada masa remaja. Masa remaja ini dikenal dengan masa pubertas, yaitu transisi antara masa anak-anak menuju kedewasaan, ditandai dengan pematangan seksual dan terjadi perubahan yang dramatis, baik perkembangan kognitif atau perkembangan psikososial anak. Pada masa ini perkembangan fisik anak perempuan lebih cepat 2 tahun dibandingkan anak laki-laki. Biasanya terjadi saat anak perempuan tersebut
berusia 10,5 tahun dan anak laki-laki berusia 12,5 tahun. Secara garis besar, perubahan-perubahan dapat dikategorikan kepada dua kelompok. Yang pertama, perubahan yang berhubungan dengan pertumbuhan fisik, dan yang kedua, perubahan yang berhubungan dengan perkembangan karakteristik sosial. Yang pertama, ada perubahan yang berhubungan dengan perkembangan fisik, ditandai dengan tinggi dan berat badan. Yang kedua, perubahan yang berhubungan dengan perkembangan karakteristik seksual, yaitu dengan ditandai dengan perubahan ciri-ciri seks primer dan ciri-ciri seks sekunder. Seks primer yaitu berhubungan langsung dengan proses reproduksi, sedangkan perubahan ciri-ciri seks sekunder itu yang berhubungan tidak langsung dengan proses reproduksi. Lalu faktor apa sajakah yang mempengaruhi perkembangan fisik? Yang pertama ada faktor dari keluarga, yang kedua gizi, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat jenis kelamin, yang kelima status sosial ekonomi, yang keenam kesehatan, yang ketujuh pengaruh bentuk tubuh, yang kedelapan pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf, yang kesembilan pertumbuhan otot-otot, yang kesepuluh endocrine glands, yang kesebelas atau yang terakhir ada perubahan struktur jasmani. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Robiah Adawiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi genetik dan lingkungan terhadap pendidikan. Pemahaman tentang dampak faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan anak akan memberi pendidik suatu pertimbangan yang optimis tentang potensi-potensi yang penting untuk ditumbuh kembangkan dalam diri peserta didik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik, yaitu yang pertama keluarga. Keluarga mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik melalui faktor keturunan dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah gizi. Peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai tahap remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Yang ketiga adalah gangguan emosional. Peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Yang keempat, jenis kelamin. Biasanya peserta didik dengan jenis kelamin laki-laki cenderung memiliki tubuh yang lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang kelima adalah status sosial ekonomi. Peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Yang keenam, kesehatan. Peserta didik yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Yang ketujuh adalah pengaruh bentuk tubuh. Yang kedelapan, pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Pertumbuhan syaraf dan perkembangan kemampuan peserta didik membuat kecerdasan meningkat dan mendorong timbulnya pola-pola tingkah laku baru. Yang kesembilan adalah pertumbuhan otot-otot. Peningkatan tegangan otot peserta didik dapat menimbulkan perubahan dan peningkatan aneka ragam kemampuan dan kekuatan jasmaninya. Perubahan ini tampak sangat jelas pada peserta didik yang sehat dari tahun ke tahun dengan semakin banyaknya keterlibatannya dalam permainan yang bermacam-macam atau dalam membuat kerajinan tangan yang semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya dari masa ke masa. Yang ke-10 adalah perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Berubahnya fungsi kelenjar-kelenjar endokrin seperti adrenal dan kelenjar pituitary juga menimbulkan pola-pola baru tingkah laku peserta didik ketika menginjak remaja. Perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin akan mengakibatkan berubahnya pola sikap dan tingkah laku peserta didik terhadap lawan jenisnya. Yang ke-11 adalah perubahan struktur jasmani. Semakin meningkat usia peserta didik, akan semakin meningkat pula ukuran tinggi dan bobot serta proporsi perbandingan tubuh pada umumnya. Perubahan jasmani ini akan banyak berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan kecakapan motor skills anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik peserta didik, yaitu
Yang pertama, faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Yang kedua adalah gen dari orang tua. Gen dari orang tua bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun lingkungan bermain. Yang keempat adalah interior ruang belajar, menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik hunian, ruang, beserta segala perabotnya dan sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang implikasi gender dan seks. Sebenarnya seks dan gender itu mempunyai arti yang berbeda meski mengacu pada pembahasan yang sama, yaitu soal peran laki-laki dan perempuan. Terkadang manusia atau orang-orang menyimpulkan gender dan seks itu sama, padahal mempunyai arti yang berbeda. Hal yang mendasar yang perlu kita ketahui dalam pembahasan gender adalah perbedaan dan menentukan konsep jenis kelamin dan konsep gendernya. Hal ini disebabkan ada penggamburan pemahaman antara seks atau jenis kelamin dan gender. Tidak jarang orang memahami antara seks dan gender itu merupakan satu bagian dalam pembahasan sederhana, yang halnya itu sebenarnya sama. Pembahasan sederhana hal itu sama saja sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya dua istilah itu berbeda, bukan sama. Di antaranya keduanya memiliki konsep dan batasan yang jelas. Pembedaan ini sangat diperlukan karena berkaitan dengan ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat, serta untuk menganalisa ketidakadilan akibat perbedaan gendernya. Istilah seks dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti jenis kelamin. Perbedaan seks atau jenis kelamin merupakan identifikasi laki-laki dan perempuan dari segi anatomi atau bagian tubuh yang diperoleh manusia sejak dia lahir. Pengertian jenis kelamin atau seks ini adalah suatu pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Dengan menggunakan identifikasi ini secara biologi akan dapat mempermudah melakukan pembacaan terhadap seorang untuk mengetahui jenis kelamin seseorang. Karena hal ini dapat dilihat secara empirik dan tidak ada perdebatan dan pengkelompokan untuk jenis kelamin tertentu berbeda dengan gender. Lantas ada pertanyaan buat kita, apa itu gender? Kenapa beda dengan seks? Kenapa pembahasan gender dan seks itu berbeda? Apa arti gender itu? Maka di sini jelaskan penggunaan istilah gender itu berawal dari 1977 ketika sekelompok feminis di London tidak lagi menggunakan isu-isu lama seperti patriarchal atau seksis, tetapi menggunakan istilah gender antara patriarchal atau istilah gender antara patriarchal atau seksis. Dua pengertian itu jadi satu istilah, jadi gender. Sebelumnya istilah ini seks dan gender digunakan secara rancu karena kebanyakan orang menganggap perbedaan gender sebagai akibat dari perbedaan seks tersebut. Secara terminologi, kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.
Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku, bukan secara biologisnya. Jadi dilihat dari dari tingkah lakunya, dari seperti aspek biologi meliputi anatomi fisik, alat reproduksi baik primer maupun sekunder, komposisi kimia, hormon, serta karakteristik biologis lainnya. Jadi gender ini mempunyai arti yang luas, bukan biologis saja. Selanjutnya, meskipun kajian gender sudah ada sejak abad ke-17, namun kata gender belum ada dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meskipun istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di kantor Menteri Negara urusan peranan wanita dengan istilah gender tersebut. Gender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang pantas dan cocok antara laki-laki dan perempuan. Jadi gender dan seks ini beda artinya antara gender dan seks. Gender mempunyai arti yang sangat luas. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan yang tadi, gender tersebut suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya, kehidupan dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Sebab demikian, gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa yang mampu membantu membedakan persoalan pengaruh faktor budaya dalam kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan secara diskriminatif. Itu sangat jelas sekali pembahasan gender, harus ada perbedaan yang jelas antara seks dan gender. Kata seks, buat kata seks dapat berarti perbedaan karakter jenis kelamin dari segi biologis, dan bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dan organ-organ, kemaluan, serta terkait dengan percumbuan serta hubungan badan. Kata seksual adalah berkenaan dengan tingkah laku, persamaan atau emosi yang digabungkan dengan rangsangan organ-organ kemaluan daerah elektronis. Itu disebut reproduksi. Jadi seks ini diartikan sebagai karakter jenis kelaminnya. Bisa juga mengenai segala hal yang berkenaan dengan organ-organ kemaluan dalam biologis manusia, dalam tubuh manusia. Tapi ada penjelasan tentang selanjutnya, untuk dalam Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran sebetulnya tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas, tetapi juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. Pembicaraan tentang seksualitas dalam Al-Quran cenderung kepada relasi seksual sebagai suami istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Maka pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi sosial seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seksual sebagai hak setiap orang individu. Jadi kalau di dalam Al-Quran seks itu menjelaskan bukan individu hak seseorang, tapi menjelaskan tentang persoalan-persoalan seksualitas yang disinggung oleh Al-Quran, antara lain meliputi seperti perkawinan, perceraian, perlakuan suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan lain-lain. Untuk dalam hadis dikaitkan dengan hadis, pembicaraan mengenai seksualitas dalam masyarakat muslim tidak bisa lepas dari hadis Nabi juga.
Hadis merupakan ucapan, tindakan, dan persetujuan Rasulullah atau suatu peristiwa yang biasanya memiliki kaitan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang terjadi pada masa itu. Maka persoalan seksualitas lebih detail dibicarakan, namun berbicara tentang hadis Nabi sesungguhnya adalah bicara tentang sejarah sirah kehidupan Nabi. Sesungguhnya pengalaman praktis Nabi Muhammad dengan persoalan seksualitas terjadi ketika beliau melakukan perkawinan dengan Khadijah. Perkawinan Nabi dengan Khadijah ini telah mengajarkan banyak hal kepada kita tentang makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Dikatakan bahwa perkawinan Rasulullah dengan Khadijah meminjam teori Mernisi menunjukkan sebuah fenomena seksualitas maupun seksualitas perempuan yang aktif yang selama ini dilihat rendah oleh kalangan Islam. Dalam hal ini Khadijah yang melamar Rasulullah. Namun fenomena yang begitu jelas untuk sering tidak dipahami oleh kaum muslimin yang menempatkan seksualitas perempuan yang pasif. Hal ini tercermin dalam ulasan-ulasan ulama fikih tentang tradisi khitbah di mana seorang laki-laki lah yang melakukannya. Khitbah membina dengan cara demikian untuk merupakan langkah awal dari upaya penaklukan seksualitas perempuan. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah SAW menerima pinangan tidak hanya dari Khadijah, tapi juga dari istri-istri yang lainnya. Tindakan Rasulullah yang itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa seksualitas aktif perempuan tidak menjadi masalah serius. Selanjutnya ada sedikit pembahasan tentang perkembangan otak. Saya akan bahas sedikit tentang perkembangan otak dari perkembangan peserta didik. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari oleh orang tua, guru, dan calon guru. Otak adalah sistem biologis manusia yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengindra dunia dan sekaligus memberikan berbagai tanggapan terhadapnya. Sama halnya dengan aspek-aspek perkembangan lainnya, perkembangan otak juga dipengaruhi interaksi hereditas dan lingkungan. Jadi perkembangan otak sangat sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan salah satunya. Mungkin dari saya sekian dari pembahasan antara seks dan gender dan perkembangan sedikit pembahasan perkembangan otak, bahwa otak adalah suatu yang diciptakan oleh Allah untuk hambanya yang sangat luar biasa, dan otak pun akan berkembang dengan lingkungan salah satunya, dan akan dipengaruhi oleh secara biologis, bawaan lahir, genetik, dengan faktor asupan makanan kita. Jadi cukup sekian dari saya dari antara pembahasan seks dan gender dan perkembangan otak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasif. Hal ini tercermin dalam ulasan-ulasan ulama fikih tentang tradisi khitbah di mana seorang laki-laki lah yang melakukannya. Khitbah membina dengan cara demikian untuk merupakan langkah awal dari upaya penaklukan seksualitas perempuan. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah SAW menerima pinangan tidak hanya dari Khadijah, tapi juga dari istri-istri yang lainnya. Tindakan Rasulullah yang itu mengisyaratkan kepada kita semua bahwa seksualitas aktif perempuan tidak menjadi masalah serius. Selanjutnya ada sedikit pembahasan tentang perkembangan otak. Saya akan bahas sedikit tentang perkembangan otak dari perkembangan peserta didik. Perkembangan otak merupakan salah satu aspek perkembangan fisik peserta didik yang sangat penting dipelajari oleh orang tua,
guru dan calon guru. Otak adalah